pujaan hati kami Bapa. Bukan cuma di kata-kata di mulut kami, tapi sesungguhnya Engkau pujaan satu-satunya dalam hidup kami. Tidak ada yang lain Bapa, tidak ada yang lain Tuhan, hanya Engkau Tuhan. Kami merasakan kehadiran-Mu di tengah-tengah kami pagi ini. Dan kami percaya ketika Engkau hadir, Engkau akan mengerjakan apapun yang Engkau mau, apapun yang Engkau ingin, karena Engkau mampu melakukan segala-galanya. Engkau mampu melakukan segala-galanya. Bahkan mungkin Engkau akan menyembuhkan satu dengan yang lain, jemaat-Mu yang butuh kesembuhan, yang butuh kekuatan, itu pun Engkau bisa lakukan. Kalau Engkau memberikan kekuatan bagi yang lemah tubuhnya atau yang lemah imannya, tiba-tiba mereka akan alami kekuatan yang baru. Itu pun kami sangat yakin, itu pun Engkau bisa Allah lakukan untuk kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi yang luar biasa ini. Kami merasakan kehadiran-Mu di sebelum kami melakukan apa-apa. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur sebentar firman-Mu disampaikan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semuanya di dalam nama Yesus. Semua katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu merasakan kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita? Ya, saya ngomong gini bukan cuman formalitas loh. Ya, saya ngomong gini bukan cuman, ya kalau orang Jawa bilang abang-abang lambe, cuman gitu tok. Tapi sesungguhnya tadi itu saya tuh datang ke sini agak terlambat. Ya, saya tuh buru-buru naik mobil itu kayak setan gitu saudara. Ya wus karu-karuan gitu saudara. Padahal biasanya saya itu kalau naik mobil itu kalem-kalem. Saya enggak mau, bukan orang yang kayak gitu. Tapi hari ini karena saya agak terlambat, maka saya harus cepat-cepat naik mobil dalam berkendara. Dan sampai di tempat ini saya merasakan hati saya tenang begitu, karena kalau orang habis di jalan seperti itu kan hatinya enggak enak gitu kan. Karena itu bukan orang saya, kalau saya itu senangnya kalem-kalem gitu, kalau ada keperluan mendadak gitu baru gitu kan. Tapi sampai di tempat ini hati saya tenang, hati saya bisa merasakan kasih Bapa, dan saya percaya saudara juga alami itu. Kita akan membaca di dalam Yesaya 45 dan Yesaya 46 pembacaan kita hari ini. Di pasal 45 di situ ada satu perikop, yaitu Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Saudara, Tuhan memakai Kores sebagai alatnya. Siapakah Kores, saudara? Mungkin saudara beberapa hari ini saya akan mengikuti, ada beberapa banyak hamba Tuhan yang membahas tentang Yesaya sebelum-sebelumnya hari ini. Ada juga yang sudah memberitahu itu Kores dan menyebut nama itu. Sebetulnya nama Kores ini muncul di Alkitab tuh lebih dari 30 kali, Bapak Ibu. Dalam Alkitab nama Kores ini muncul bersamaan dengan identifikasinya sebagai Raja Persia. Ya. Dan mengapa dia menjadi sosok yang begitu penting bagi orang Israel, bahkan menjadi pemimpin, padahal dia bukan orang Israel. Ya. Singkatnya Bapak Ibu, Kores ini dalam zaman Kores, bangsa Israel itu diizinkan kembali ke tanah perjanjian. Setelah 70 tahun ada di tanah, dibuang di Babel atau ditawan. Itu yang terjadi. Jadi Kores ini adalah sosok yang penting. Tadi kan saya bilang, dalam pemerintahan Kores, bangsa Israel yang ditawan 70 tahun dibuang di Babel melalui Kores di dalam pemerintahan Raja Kores ini, akhirnya Raja Israel dibebaskan. Nah, saudara, saya mau ngomong sebentar, mau baca sebentar dengan saudara di 45 ayat 13. 45 ayat yang ke-13.
Ayat itu berkata begini, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Dan aku akan meratakan segala jalannya. Ya, dialah yang akan membangun kotaku dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Tanpa bayaran, tanpa suap, firman Tuhan semesta alam. Ya, saudara, kita sudah lihat di ayat 13 ini, akulah yang menggerakkan Kores untuk maksud penyelamatan. Saudara, kita tahu bahwa Kores ini digerakkan oleh Tuhan untuk menyelamatkan bangsa Israel dalam pembuangan di Babel. Tapi sebetulnya begini, ada peran Kores ini yang positif juga, itu saudara. Karena kalau kita lihat ya, kalau kadang-kadang Tuhan menggerakkan seseorang, tapi orang itu enggak mau, ya enggak bisa. Ya. Tuhan itu enggak pernah membuat kita seperti robot. Tuhan enggak pernah membuat kita seperti disetel kayak mesin gitu, jadi disetel maju, disetel kiri, enggak pernah begitu. Tuhan itu selalu menghargai hak bebas kita. Makanya dalam setiap hari kita punya kebebasan untuk memilih yang mana yang kita mau lakukan. Seperti hari ini, saudara kan belum tahu apa yang terjadi hari ini. Saudara cuma tahu hari ini ada tugas-tugas apa yang saudara harus kerjakan. Ya, hari ini saudara harus kemana, jam berapa, ngurus ini, saudara harus masak buat suami, saudara harus pergi kemana, ada urusan ini. Itu aja saudara yang tahu. Tapi sebetulnya apa yang terjadi di hari ini engkau belum tahu. Tapi kan saudara, dalam keseharianmu nanti hari ini, hari Rabu tanggal 14 Mei, saudara sebetulnya diberikan kebebasan selalu untuk mau yang mana, mau pilih yang mana, gitu ya. Kayak tadi saya agak terlambat, saudara. Saya tadi agak terlambat. Saya biasanya parkir mobil di dalam, ya di dalam di situ. Tapi saya pikir gini, sudah terlambat, terus masuk di situ, belum nanti biasanya itu kan di dekat masjid pojokan itu tuh ada belonjo, ada paman-paman, bapak-bapak belanja tuh banyak gitu kan. Kadang-kadang tuh di tengah-tengah gitu, dan kalau baik-baik juga mereka, kadang-kadang baik juga dipinggirkan gitu. Tapi kan saya enggak bisa menuntut dia harus segera gitu. Ya kan, saya mikir gini, lewat mana ya yang cepat ya. Saya dari perempatan Kertajaya itu saya mau terus lewat gereja saya, terus lewat putar balik, terus saya kan enggak mungkin masuk kampung itu karena bagi saya terlalu lama nanti jalan pelan-pelan lagi dan sebagainya. Saya maunya enggak masuk di gang reok itu, enggak masuk di gang reok, tapi saya masuk terus ke gang sebelah sana. Tapi saya juga punya pilihan lagi. Ketika saya berhenti, saya mikir, enak lewat mana ya? Lebih cepat mana? Nah, akhirnya dari Kertajaya itu, dari perempatan Kertajaya, saya kanan masuk di Danawangsa, terus ke kiri lagi. Saya juga mikir gini, kadang-kadang di situ-situ tuh juga ada kegiatan apalah pagi-pagi, waduh mateng kon, sampai enggak bisa jalan gimana gitu ya. Tapi saya pertimbangkan dan saya memilih sesuatu yang paling tepat untuk saya lakukan. Dan saya akhirnya lewat Dharma Wangsa, masuk di situ, saya parkir di depannya rumahnya Bu Teli. Di sebelah rumahnya itu kan kosong gitu ya, rimbun, dalamnya tuh daun-daunnya penuh gitu kan. Saya percaya, enggak ada orangnya, saya parkir depannya, lari saya gitu. Saudara, seperti tadi saya katakan, Tuhan kadang-kadang menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Dan Tuhan kalau menggerakkan kita, itu pasti menggerakkan sesuatu yang positif. Ya, kita akan lihat sebentar. Di situ ditulis di ayat 13 itu, dia bilang gini, dia punya janji, Tuhan punya janji kepada Kores, aku akan meratakan segala jalannya. Ya, dialah yang akan membangun kotaku, ini pertama, dan yang akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan,
Ini yang kedua, tanpa bayaran dan tanpa suap. Bapak Ibu, meratakan segala Kores dikasih tugas akan melakukan apa? Dia akan membangun kotaku, kata Tuhan. Saudara, kalau kota itu runtuh, kota itu hancur, dan ada seorang yang membangun kota itu lagi, berarti apa, saudara? Berarti orang itu memberikan kesejahteraan kepada penduduk kota itu. Kalau kita beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun yang lalu, saya ingatkan, di kota Surabaya ini penuh sampah. Ya, waktu itu kenapa tuh truk-truk sampah itu tidak bisa buang? Jadi di mana-mana saya lihat timbunan sampah di jalan-jalan. Saudara mungkin lupa, tapi saya ingat banget itu berapa tahun lalu. Jadi saya merasa begitu saya naik mobil pun itu saya tidak nyaman. Walaupun saya ditutup di mobil itu tertutup, saya tidak bau basin, tidak bau busuk, tapi melihat seperti itu tidak enak gitu ya kan, saudara. Apalagi kalau kita hidup di satu kota yang runtuh, kota itu hancur, di mana-mana berantakan dan sebagainya, itu pasti membuat kita tidak sejahtera. Tetapi Kores akan membangun kota itu, ya saudara. Dan hari ini saya akan sampaikan begini, arti secara rohani ayat ini, tulisan di ayat 13 itu artinya memberikan kesejahteraan kepada orang, kepada penduduk kota itu. Itu yang pertama. Yang kedua, dia bilang gini, dia akan melepaskan orang-orangku yang ada dalam pembuangan. Jadi membebaskan. Orang dalam pembuangan itu kan diperlakukan dengan seenaknya, jadi budak juga di situ, jadi kerja rodi di situ, dan dia tidak diberikan kesempatan untuk sesuatu yang mereka butuhkan. Tubuh mereka kadang-kadang butuh istirahat, tidak dikasih kesempatan seperti itu. Orang yang dalam pembuangan itu diperkerjakan dengan sangat tidak manusiawi. Jadi artinya dua hal yang dilakukan Kores ini, Bapak Ibu, ini adalah sesuatu yang kita bisa simpulkan bahwa Kores ini memberikan kesejahteraan, membebaskan orang-orang yang terikat, orang-orang yang terbuang. Itu sangat dikasihi oleh Tuhan. Bapak Ibu, yang saya ingat itu tanggal 1 Mei yang lalu kan hari libur, itu hari buruh. Kami itu para pendoa, ada beberapa orang dan bergabung dengan para pendoa dari satu gereja yang lain, dari gereja papa saya, itu beberapa puluh orang kami naik mobil, kalau tidak salah itu ada 5 mobil, kami itu pergi ke Bukit Doa Immanuel di Prigen sana. Ya, lalu kami acara di situ 1 hari kan, dari itu hari Kamis saya ingat. Sampai di sana setengah 10, jam 10 itu sudah ada kami susun acara untuk sepanjang hari sampai jam 3. Ya, kami berpuasa dan berdoa di situ. Tapi berdoanya di situ bukan berdoa rame-rame terus, kumpul-kumpul begitu terus, enggak. Jam 10 sampai jam 11 lebih seperempat itu 1 jam 15 menit itu mereka saya suruh untuk pergi ke bilik-bilik doa di situ. Kan ada gua-gua doa, bilik-bilik doa kecil-kecil itu, dan saya suruh mereka itu untuk satu persatu masuk ke bilik doa. Kalau ada suami istri ya enggak apa-apa, suami istri satu bilik doa, enggak usah beda-beda. Tapi kalau yang lain sendiri-sendiri. Dan kami memberikan pengarahan kepada mereka untuk di situ tidak minta apa-apa lagi, tidak minta ini, minta itu. Biasanya orang kalau ke bukit doa kan punya kebutuhan, minta ini, minta itu, toh mau doakan ini, mau doakan itu kan. Tapi kami memberikan pengarahan untuk kalian hari itu 1 jam 15 menit itu tidak minta sesuatu sama Tuhan, cuma belajar mendengar suara Tuhan, gitu ya. Belajar mendengar suara Tuhan, nyembah Tuhan, mau nyanyi, mau baca firman dalam 1 jam 15 menit itu terserah. Nanti Tuhan itu ngomong apa secara pribadi kepada setiap kita di situ, gitu kan. Jadi tidak minta apa-apa. Saya pun tidak meminta apa-apa. Kalau saya mau minta apa-apa, banyak yang tak minta sama Tuhan. Tapi saya juga tidak minta apa-apa.
Ya saudara, saya berdua dengan istri saya, terus kami berdoa selama 1 jam 15 menit. Saudara, kalau kita lihat tadi, Kores itu pertama akan memberikan kesejahteraan bagi penduduk kota itu, dan yang kedua dia tugasnya untuk apa lakukan? Dia membebaskan orang-orang buangan itu. Artinya gini kan saudara, dia ini dipakai Tuhan untuk orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang terbuang, orang-orang yang tidak berdaya. Intinya itu seperti itu. Dan saudara tahu, janji Tuhan kepada Kores ini bukan main-main. Janji Tuhan kepada Kores ini kita akan lihat di ayat 2 dari pasal 45. Ayat pertama dulu aja. Beginilah firman Tuhan, inilah firmanku kepada orang yang kuurapi. Perhatikan. Kepada Kores yang tangan kanannya kupegang. Ini janji Tuhan. Supaya aku menundukkan bangsa-bangsa di depannya dan melucuti raja-raja. Ini artinya gini, menundukkan bangsa-bangsa yang melucuti raja-raja ini kan menundukkan, menghancurkan kesombongan-kesombongan. Ini bicara soal kesombongan, keangkuhan gitu ya. Supaya aku membuka pintu-pintu di depannya dan supaya pintu-pintu gerbang tidak tinggal tertutup. Ini janji Tuhan kepada Kores. Yang paling jelas di ayat 2. Saudara, ya, 2 itu bilang begini, aku sendiri hendak berjalan di depanmu. Di depan siapa? Kores. Dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga, dan hendak mematahkan palang-palang besi. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memegang engkau dengan namamu. Dia bicara ini, janji ini kepada Kores. Kenapa kayaknya Kores ini mendapatkan satu privilege dari Tuhan, satu perbuatan atau perlakuan yang sangat istimewa dari Tuhan? Karena apa? Karena Kores ini punya hati untuk mensejahterakan orang lain, membebaskan orang lain, memperhatikan orang lemah, orang yang tidak berdaya. Kalau dunia orang yang tidak berdaya makin dipeletek sini. Tadi malam sebelum saya tidur, saya kan harus tidur sore-sore saudara. Kemarin tuh saya dari Mojokerto pelayanan sampai di Surabaya jam 7, langsung pergi ke satu komsel di gereja saya, itu yang mengundang saya untuk saya hadir hari itu, sampai akhirnya jam 8:30 sampai rumah. Saya cepat-cepat mau beristirahat, tapi jam 9 begitu masih belum ngantuk. Terus saya tuh buka-buka YouTube ketemu Armuji, itu Pak Armuji ya, wakil wali kota itu menghadapi kasus ada seorang mbah-mbah laki. Mbah-mbah itu kan berarti sudah tua, tidak punya apa-apa, miskin, terus dibujuki sama orang itu pengembang sebuah perumahan begitu saudara. Itu ada di daerah Gayungan sana, Gayungan. Ruame saudara, ngamuk yang namanya Pak Armuji ini, muarah, diilok-ilok no orang yang pengembang ini, karena dia itu bujui mbah-mbah ini, jalan namanya mbah ya saudara, tidak punya pengetahuan yang banyak tentang ini itu, terus dibujui, ditawari tanah, padahal tanah yang dijual itu adalah tanah jalanan disertifikatkan, dijual 250 juta kepada mbah itu. Mbah itu dapat rezeki dari mana saya lupa, dia itu bayar 250 juta, tapi ternyata tanahnya tidak bisa dibuat apa-apa toh. Tanah jalanan, tidak bisa dibuat rumah, tidak bisa buat apa. Terus kate 250 jutanya tuh diambil lagi toh gimana? Itu sudah tahun 2021, 4 tahun 5 tahun yang lalu. Terus dia lapor ke wali kota, terus Pak Armuji ini yang nangani, dipanggil yang namanya pengembangnya ini, ya suruh keluar rumahnya tuh ya di video gitu, di syuting rumahnya, digredek-gredek, tidak ada yang mau keluar. Waduh, akhirnya keluar juga, dipisu-pisui sama
Pak Armuji ini, kamu ini penipu, kamu ini apa, terus orangnya juga melawan, saya enggak nipu, gini-gini saudara. Tapi inti cerita ini, inti kejadian ini, wakil wali kota ini membela haknya orang lemah ini loh, gitu loh. Koncek mentolo nih Pak Armuji kalau ngomong kan medok, orang omong Jawa ya, omong Jawa. Kalau Pak Eri masih ada Indonesianya, tapi kalau Pak Armuji itu kan Jawaan gitu, Jawaan Surabaya gitu. Koncek mentolo wong kayak ngene mbok bujui, mbak kayak ngene ndak duwe apa-apa mbok bujui celaka kan iku ngamuk saudara, ngamuk pol. Dan saya kalau perhatikan saudara, di Alkitab ini banyak ayat-ayat Tuhan itu mencintai orang-orang lemah. Tuhan mencintai orang miskin. Saya dari kecil saya tuh belajar dari mama saya. Mama saya itu sebagai ibu gembala yang sederhana, ya, mengembalakan jiwa-jiwa dalam gerejanya itu. Dari kecil saya tuh melihat gini, mama saya tuh cinta sama orang miskin, cinta sama jemaatnya yang enggak punya apa-apa, yang itu keistimewaan mama saya. Dari kecil saya melihat keteladanan seperti itu. Dan ketika saya menggembalakan gereja, mama saya cuma berpesan begini, mama saya enggak berpesan apa-apa, mama saya cuma berpesan gini, kamu jangan pernah beda-bedain orang miskin ya, jangan pernah beda-bedain orang kaya sama orang miskin, kamu harus memperhatikan orang-orang miskin, memperhatikan orang-orang lemah. Itu pesan yang disampaikan kepada saya sebagai anaknya yang mau mulai melayani Tuhan. Dan saya tidak pernah lupa itu saudara. Dalam perjalanan hidup saya beberapa puluh tahun, tadi saya cerita, saya belajar untuk seperti itu, tapi kan belum sempurna. Akhirnya saudara tahu, tanggal 1 Mei yang lalu, kan saya tadi cerita, saya berdoa di Bukit Doa Immanuel. Dalam 1 jam 15 menit, walaupun saya berdua dengan istri saya, tapi kami nyembah Tuhan juga bareng gitu ya. Tapi kan kita enggak saling ngomong-ngomong, gini. Cuma selesai habis hampir jam 11 itu kami selesai doa, selesai nyembah, ngomong, kamu dibilangnya apa sama Tuhan? Kamu dibilangnya apa sama Tuhan? Kita berdua itu saling sharing begitu. Tapi dalam 1 jam itu Tuhan itu ngomong sama saya. Saya kan tadi bilang, saya enggak minta apa-apa. Saya enggak mau minta apa-apa saya sama Tuhan. Saya cuma pengen Tuhan tuh ngomong apa sama saya. Yang jelas Tuhan tuh cuma ngomong, kamu harus lebih mencintai orang miskin. Wah saudara, kata-kata seperti itu sungguh menjadi kekuatan bagi saya. Saya bilang gini sama Tuhan, Tuhan terima kasih, suaramu untuk aku hari ini bukan suara yang kamu akan tak berkati, atau kamu akan tak berikan kemenangan, bukan seperti itu, tapi itu kamu mencintai orang miskin. Itu bagi saya sesuatu yang saya butuh, karena saya belum sempurna. Dan saya minta sama Tuhan gini, saya bilang sama istri saya, ini benar-benar Tuhan yang ngomong, bukan dagingku yang ngomong. Saya bilang, kalau dagingku yang ngomong, kamu enggak usah terlalu ribut orang miskin. Orang miskin itu biarkan nanti berusaha sendiri, itu daging yang ngomong. Ya toh. Kalau kedagingan kita yang ngomong itu kan selalu belum tentu sesuatu yang baik. Mungkin sesuatu yang tidak terlalu baik. Apalagi kalau iblis yang ngomong sama kita, dia tidak pernah ngomong begitu. Dia pasti, kamu perhatiin orang-orang soge itu loh, orang-orang kaya tuh perhatikan gitu kan. Tapi kalau sesuatu berita seperti itu, saya sangat yakin itu Roh Kudus yang ngomong sama saya secara khusus. Dan pulang dari tempat itu, hari demi hari saya jalani hidup saya mulai berpikir gitu ya, tindakan apa yang saya harus lakukan sebagai bukti bahwa saya itu mencintai orang-orang miskin gitu ya. Terus Tuhan itu ngomong gini sama saya, setiap hari Rabu dan setiap hari Jumat pagi, kan biasanya saya ada di kantor, sampai jam 10 sampai jam 11 kami berdoa, karyawan-karyawan di kantor jam 10 sampai jam 11 berdoa bersama saya di ruang doa. Tuhan bilang ini, setelah kamu doa, kalau kamu memang tidak ada pelayanan, kamu pergi ke rumah-rumah jemaatmu yang miskin-miskin
di sekitar Kertajaya ini kan banyak gitu saudara. Dan saya menerima berita seperti itu, saya enggak susah atau enggak opposite Tuhan, enggak gitu. Tapi saya bersyukur Tuhan itu memberikan tuntunan, memberikan arahan, sehingga apa yang saya terima berita dari Tuhan itu saya follow up sendiri dengan diri saya tindak lanjutin gitu, maksud saya gitu ya. Dan saya akan lakukan. Dan hari-hari itu sampai hari ini pun saya selalu berdoa gini, kalau saya berdoa tak berkati diri saya, Tuhan biarkan hatimu, kan saya tahu hatinya Tuhan tuh sangat cinta orang miskin, sangat cinta orang lemah, itu Tuhan tuh seperti itu. Saya akan membacakan beberapa ayat sebagai penutup nanti. Dan saya bilang gini, Tuhan aku minta hatimu gitu kan, hatimu tuh kan cinta orang miskin, kasih ono hatiku tuh seperti hatimu, supaya aku tuh bisa sempurna seperti hatimu, memberikan perhatian, memberikan kasih kepada orang-orang lemah, kepada orang-orang miskin. Bukan saya itu melakukan karena pencitraan, bukan saya melakukan itu karena takut ini, takut itu, nanti dimarah Tuhan ngamuk, atau bukan begitu. Tapi kalau itu asli dari hati itu kan melakukan dengan rela ya kan, melakukan dengan sukacita. Dan saya ingin Tuhan itu memberikan hatinya dalam hati saya. Dan ketika saya tahu Bapak Ibu, tadi saya belajar pasal 45 ini, saya percaya gini, Tuhan itu sangat berkenan dengan Kores, memberikan janji-janjinya. Saudara, saya percaya gini, saudara pasti pernah baca 45 ayat 2 dan 3. Ini merupakan ayat favorit, salah satu ayat favorit dari orang-orang Kristen. Aku sendiri berjalan di depanmu, enggak apa-apa. Ini menjadi favorit saudara, enggak apa-apa, enggak salah. Tapi Bapak Ibu, jangan berpikir itu saja. Nanti Tuhan akan berjalan depan kita, meratakan gunung-gunung masalah kita, memecahkan pintu-pintu tembaga. Artinya itu kan masalah-masalah yang bertahun-tahun yang kuat itu disingkirkan sama Tuhan. Jangan cuma mikir di situ, tapi dilihat ayat satunya itu apa, siapa yang dijanjikan seperti itu, kenapa Kores menjadi orang yang dijanjikan seperti itu, lebih penting. Jadi Bapak Ibu boleh mengidolakan ayat 2 dan 3 karena ayat ini luar biasa. Tapi Bapak Ibu harus tahu, dia berjanji kepada Kores ini karena Kores ini adalah orang yang melakukan hal-hal yang tadi saya bilang, mensejahterakan orang lain, menolong orang lain, membebaskan orang yang lemah, memperhatikan orang yang miskin, orang yang dibuang di Babel dan sebagainya. Itu kan orang-orang buangan, orang-orang yang terasing. Itu artinya secara rohani. Jadi Bapak Ibu, mari kita hari ini, di pagi ini kita belajar, kalau saudara menjadi orang, maaf ya, kita ini kan tidak semua orang yang dalam tanda kutip itu kaya, atau kita ini miskin, enggak. Kalau kita merasa aku enggak punya apa-apa, saudara jangan minder, jangan merasa diri ini terbuang. Kau tahu bahwa Tuhan itu sangat memperhatikan. Kita akan baca beberapa ayat, 1-2 ayat. Ya, ayat dalam Yeremia 22 ayat 16. Yeremia 22 ayat 16. Ia menolong orang miskin, itu kok beda. Yeremia 22 ayat 16. Ayat ini adalah ayat yang saya baca ini adalah terjemahan, bukan terjemahan TB, bukan terjemahan dari terjemahan Alkitab terjemahan baru. Saya mau baca dengan ayat menurut ini 22 ayat 16 bilang gini, ia menolong orang miskin dan orang yang berkekurangan, sehingga segala sesuatu berjalan baik baginya. Ya, itulah yang dimaksud dengan mengenal Allah, firman Tuhan. Itu saya ayat 16 dari Yeremia 22. Kita tahu bahwa dia menolong orang miskin dan sebagainya. Amsal 14 ayat 31. Amsal 14 ayat 31, ada 1-2 ayat yang kita akan baca, tidak usah banyak-banyak. Siapa menindas orang yang lemah, dia menghina penciptanya.
Tetapi siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin, orang yang menderita, dia memuliakan dia. 2 ayat aja cukup, saudara. Sebetulnya di kitab Mazmur dan Amsal itu banyak ayat-ayat yang mengajar kita untuk mengasihi orang-orang miskin. Dan saya ingin sampaikan tadi pertama kepada saudara-saudara yang merasa miskin secara materi, ya. Jangan pernah merasa bahwa kita tuh, Tuhan itu membeda-bedakan kita. Tuhan itu sangat mencintai kalian semuanya. Dan saudara yang dalam kategori hidupnya itu berkecukupan, mari kita akan belajar untuk melihat mereka seperti mata Tuhan melihat orang-orang yang lemah itu. Amin Bapak Ibu. Hari ini, pagi ini diajar oleh Tuhan untuk mengasihi orang lemah, memperhatikan orang miskin. Dan kita tidak perlu janjinya dulu, tidak usah bingung, kepingin kepencut janji. Saudara, tidak perlu. Saya juga dapat suara seperti dari Tuhan. Tuhan tidak janji apa-apa sama saya. Nanti kalau kamu cintai orang miskin, kamu tak kasihin, tak kasihin. Tidak. Dan saya tidak bingung itu. Yang penting saya melakukan apa yang Tuhan ngomong sama saya secara pribadi. Dan itu yang saya lakukan. Selebihnya itu bagiannya Tuhan dan haknya Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama. Sebelum kita berdoa, sebelum kita tutup, kita akan baca sama-sama Yesaya tadi, Yesaya 45 ayat 2 dan ayat 3. Sambil saudara dalam posisi berdiri, baca bersama-sama ayat 2 dan ayat 3 ini. Ya, sudah pepek atau kekuatan saudara walaupun masih jam 6. Ya, oke. 1, 2, 3. Aku sendiri hendak berjalan di depanmu dan hendak meratakan gunung-gunung, hendak memecahkan pintu-pintu tembaga dan hendak mematahkan palang-palang besi. 3. Aku akan memberikan kepadamu harta benda yang terpendam dan harta kekayaan yang tersembunyi, supaya engkau tahu bahwa akulah Tuhan Allah Israel yang memanggil engkau dengan namamu. Ya, Tuhan berkati saudara semuanya. Dan saya berdoa biar firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita secara pribadi. Mari kita datang kepada Tuhan. Bapa, kami percaya dari hari ke hari, dari pagi ke pagi, kalau Engkau memberikan firman kepada kami, itulah firman yang terbaik, yang Tuhan berikan kepada kami anak-anak-Mu. Engkau sebagai orang tua, sebagai bapak kami, Engkau tidak pernah kasih makanan yang tidak enak. Engkau tidak pernah kasih makanan yang sudah basi. Engkau tidak pernah kasih makanan yang kualitas yang rendah, tapi Engkau selalu memberi makanan kepada kami anak-anak-Mu, makanan yang paling bergizi, makanan yang paling baik, makanan yang paling menyehatkan tubuh rohani kami, jiwa rohani kami. Terima kasih Bapa, untuk pagi ini kami terima firman-Mu dengan sepenuh hati kami, dengan sukacita. Dan yang terlebih daripada itu, biar hati-Mu sendiri yang Kau letakkan dalam hati kami, sehingga kami dalam hari-hari kami bisa sungguh-sungguh menjadi seperti Tuhan, mencintai orang miskin, memperhatikan, tidak memandang hina, tidak memandang sebelah mata, ataupun kadang-kadang kami sudah menolong orang-orang yang berkekurangan, lalu kami merasa itu sudah cukup. Tapi kami ingin Bapa, setiap saat, setiap hari, hidup kami sebagai menjadi meja persembahan bagi mereka. Dan kami percaya Bapa, hidup kami tidak pernah akan kering, kami tidak pernah akan berkekurangan. Kami akan mengalami segala kelimpahan yang dari Tuhan. Terima kasih. Sekarang naikkan kedua tanganmu kepada Tuhan. Jemaat Tuhan pagi ini, Tuhan mencintaimu, Tuhan mengasihimu, Tuhan memperhatikanmu, Tuhan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Tuhan memberkati keluargamu, Tuhan memberkati keuanganmu, Tuhan memberkati kesehatanmu. Dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus, terima dengan sukacita janji Tuhan ini, dan mari katakan sama-sama, amin. Tuhan Yesus memberkati.